bagaimana sih awal mulanya abang bisa menjadi fotografer gitu? Awal mulanya karena nggak tahu hobinya apa, ternyata dicoba foto, ternyata hobinya di foto. Terus masuk SMK, jurusannya DKV. Di sana ada pelajaran fotografi, videografi, dan disitulah mulai hobi dan mulai memperserius dan memperdalami dunia fotografi. Nah, awalnya kenapa kan belum ada nih dapat hobi dari mana? Jadi kan kenapa kok bisa langsung mencoba ke kamera fotografi? Ya karena eh, dulu tuh kan ada handphone tuh jadi suka moto-moto aja gitu. Terus kata teman-teman, oh kalau dia motoin bagus, kalau dia motoin bagus gitu. Ya udah kayaknya emang hobinya bagusnya di sana gitu daripada di yang lain gitu. Semangat dan motivasi apa sih abang bisa bertahan sampai sekarang menjadi fotografer sedangkan kan masih banyak profesi yang lain gitu? Uang. Ya karena dalam fotografi ini em, selain karena hobi juga mungkin passion kan, dimana kalau kita mengerjakan hobi kita dalam pekerjaan kita itu disebut passion dan kita nyaman menjalaninya gitu. Terus juga kenapa bertahan ya karena fotografi itu nggak pernah ada matinya gitu, selalu ada inovasi-inovasi terbaru dalam dunia fotografi yang membuat kita terus belajar dan terus meningkatkan kemampuan kita kalau tidak mau tenggelam atau jatuh dalam dunia fotografi itu sendiri. Nah, suka dan duka selama menjadi fotografi apa? Sukanya, suka dan duka, sukanya banyak ya, mungkin banyak teman, terus bisa dapat pekerjaan, dapat duit, terus dapat ilmu-ilmu baru, memperluas pergaulan juga, terus bisa menaikkan derajat keluarga, mungkin derajat diri sendiri juga. Terus dukanya apa ya, dukanya hampir gak ada sih, cuman mungkin kayak tekanan-tekanan dari orang yang kita fotoin gitu kan, mereka mungkin punya ekspektasi yang terlalu tinggi atau gimana gitu, dan itu juga sebagai seharusnya jadi tugas kita di mana kita harus memuaskan ekspektasi mereka tersebut. Itu aja paling. Ketika mendapat narasumber ketika mendapat seorang yang ingin kita foto itu banyak banyak bicara terus banyak ngatur, hal apa yang bisa abang lakukan? Eh, Sebaiknya hal yang bisa kita lakukan itu adalah menerima masukan mereka, jangan didebat gitu, karena kalau didebat pasti nanti jadi panjang gitu urusannya. Kayak kalaupun masukan mereka tuh kurang kurang masuk dalam pikiran kita, ya kita tuh harus yakinkan aja mereka gitu, oh sebaiknya begini loh, pokoknya dibicarakan baik-baik aja gitu. Nah kan di Pekanbaru ini kan banyak nih fotografer. Hal apa sih yang membuat abang supaya orang tuh bisa tertarik menjadikan abang seorang fotografer dia gitu? Yang pasti karena sebagai fotografer kita harus punya tes kita sendiri, punya rasa kita sendiri, punya signature kita sendiri gitu. Dimana kalau mereka pengennya foto kayak aku, ya fotonya di aku gitu, jangan di yang lain, karena kalau dia foto di yang lain itu nggak kayak di aku gitu. Jadi kayak kita tuh punya ciri khas tersendiri, dimana itu yang membuat orang itu memilih kita untuk menjadi fotografernya ataupun videografernya gitu. Dan yang penting tuh bangun kepercayaan aja gitu, ya tetap konsisten, nggak muluk-muluk lah gitu. Nah, strategi apa yang bisa abang lakukan sehingga masih bertahan sampai sekarang? Strategi yang dilakukan ya itu tadi, konsisten, terus belajar, nggak gampang ngeluh, nggak gampang nyerah, dimana kalau kita lihat orang lebih bagus kita harus bisa lebih bagus dari orang itu gitu. Nah kan semakin berkembangnya zaman, jadi semakin banyak lah tipe-tipe untuk fotografer gitu kan. Jadi abang dari mana sih belajar supaya bisa seperti yang baru-baru sekarang ini gitu? Itu tadi, kita harus memperluas pertemanan, dan juga sekarang udah ada internet gitu, jadi kita bisa belajar dari internet, nengok YouTube, nengok Instagram, dimana semua di Instagram itu udah update lah gitu, dimana di sana itu banyak orang memamerkan karyanya. Di situ kita juga harus ya mensortir lah gitu, wah kayaknya yang kayak gini ini lagi ngetren nih gitu, kita kita bisa ikutin, terus kita modifikasi dengan selera kita masing-masing gitu. Baik bang, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima Iya, kasih atas waktunya. iya, makasih. Udah.